Pagi-pagi Roni sudah dibuat panik oleh Salma yang merasakan perutnya kram. Terlihat Salma membaringkan tubuhnya sambil mengelus perutnya. "Masih kram?" tanya Roni yang baru masuk. Salma mengangguk. Roni menghampiri Salma dan mengelus perut Salma. "Masih kram?" tanya Roni lagi. Salma mengangguk lemah. "Sebentar, aku coba cari dokter kandungan ya," ucap Roni lalu menelpon staf villa yang ditempati. Tak lama, staf villa dengan senang hati membantu Roni. "Tunggu ya, aku sudah minta bantuan buat cari dokter kandungan di sini," ucap Roni lagi. "Sakit, Mas," liris Salma dengan wajah menahan sakit. Roni tidak tega melihatnya. "Sabar, Cah. Sebentar lagi dokternya ke sini." Tak lama, bel pintu berbunyi. Dengan cepat Roni membukanya. "Ini Pak Roni, dokter kandungan yang Bapak minta," ucap staf villa. "Iya Mas, terima kasih banyak. Silakan dokter, bisa masuk," balas Roni sambil mempersilakan dokter yang bernama Dinda. "Baik Pak." "Selamat pagi Bu Salma," sapa dokter tersebut dengan riang. "Pagi Dok," balas Salma dengan lirih. Dokter Dinda mulai mengeluarkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk memeriksa kandungan Salma. "Perutnya Bu Salma kram dari sejak kapan ya Pak?" "Sejak subuh tadi Dok. Aktivitas Bu Salma beberapa hari ini cukup banyak dari biasanya." "Untuk aktivitasnya sama Dok, yang membedakan adalah waktu perjalanannya. Apalagi kemarin banyak menghabiskan waktu di perjalanan," jawab Roni. "Ini tekanan darah Bu Salma di bawah batas normal. Bu Salma harus banyak beristirahat dan minum air putih, karena kelelahan membuat Bu Salma merasakan kram yang luar biasa di perutnya. Liburan seperti ini memang sangat baik untuk ibu hamil, namun perlu juga diperhatikan kondisi ibu hamil selama perjalanan," terang Dokter Dinda. "Jadi kami harus bagaimana Dok?" tanya Roni. "Setelah ini kalian ada rencana liburan kemana?" "Rencana kami mau lanjut ke Lombok." Dokter Dinda sedikit menghela nafas. "Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya rencana tersebut diurungkan, mengingat kandungan Bu Salma sudah menginjak trimester terakhir, usia-usia yang cukup rentan, karena takutnya nanti bisa berdampak dan membuat persalinan dini. Untuk menghindari hal tersebut, mungkin Pak Roni bisa mengajak Bu Salma kembali ke kota asal, karena saya sendiri sedikit takut dengan kondisi kandungan Bu Salma," jelas Dokter Dinda. "Dok, jangan menakut-nakuti kami. Kandungan Salma baik-baik saja kan? Apa memungkinkan untuk kami kembali ke kota kami?" Roni terlihat sangat khawatir, sedang Salma sudah tertidur sejak tadi, karena tenaganya telah habis menahan rasa kram dan sakit di perutnya. "Pak Roni tenang, kandungan Bu Salma akan baik-baik saja jika Bu Salma menjaganya dengan baik. Tapi kondisi sekarang memang sedikit mengkhawatirkan. Jadi saran saya, lebih baik Pak Roni ajak Bu Salma kembali ke kota kalian. Kalian bisa kembali dengan menggunakan rujukan rumah sakit khusus ibu hamil," terang Dokter Dinda lagi. "Ini saya beri obat pengurang rasa sakit dan kram. Semoga bisa membantu," lanjut Dokter Dinda. "Dokter Dinda, bisa membantu kami untuk melakukan prosedur pemindahan Salma dari sini ke kota kami?" tanya Roni. "Bisa Pak, dengan senang hati. Nanti setelah Bu Salma bangun, Pak Roni bisa ajak Bu Salma datang ke rumah sakit kami. Di sana akan kami tindak lebih lanjut sehingga bisa memudahkan Bu Salma kembali ke kotanya dengan selamat," jelas Dokter Dinda membuat Roni bernafas lega. "Alhamdulillah. Terima kasih Dok. Maaf jika saya merepotkan." "Tidak Pak Roni, ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai dokter," balas Dokter Dinda. Setelahnya, Dokter Dinda pamit untuk kembali ke rumah sakit, sedang Roni mulai mengemasi semua pakaiannya. "Roni," panggil Paul dari luar. "Apa Paul? Kau nggak jadi ikut ke Lombok?"
Tanya Paul. Enggak, Paul. Tapi kau tenang saja. Tadi aku sudah minta dokter buat memeriksanya. Dan memang disarankan untuk Salma kembali ke Tuban. Jadi kalian aja yang lanjut liburan. Aku dan Salma kembali. Jelas Roni. Jangan kayak gitu. Kalau kalian balik, kita juga ikut balik. Balas Paul. Enggak usah. Kalian lanjut liburan aja. Kalian baru sehari di sini. Aku sama Salma aja yang kembali. Kandungan Nabila baik-baik aja kan? Alhamdulillah aman Ron. Tapi gak usah tapi-tapian. Kalian lanjut liburan. Setelah ini, aku mau ke rumah sakit untuk menindaklanjuti ini. Kita temani? Gak usah Paul. Kalian lanjut aja. Titah Roni. Serius? Roni mengangguk yakin. Ya sudah, kalau gitu aku ke Nabila dulu. Hati-hati baliknya ya. Ucap Paul berpamitan. Iya Paul, makasih. Setelah kepergian Paul, Roni kembali masuk dan tampak Salma berusaha bangun dari tidurnya. Cah, pekik Roni. Salma sedikit meringis. Masih sakit? Tanya Roni membantu Salma duduk. Agak mendingan. Kamu sudah siap? Siap kemana? Katanya mau lanjut ke Lombok. Roni menggeleng. Kita nggak jadi ke Lombok, kita pulang ke Tuban aja. Balas Roni tegas. Kenapa? Roni menekuk kakinya, lalu menghadapkan tubuhnya sejajar dengan Salma. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Perut kamu sakit. Lebih baik kita kembali ke Tuban aja. Ucap Roni. Aku nggak kenapa-kenapa mas. Aku baik-baik saja. Balas Salma. Nggak, Cah. Aku nggak mau mengambil resiko. Kenapa? Kandunganku baik-baik aja kan? Anak kita baik kan? Tanya Salma. Roni berusaha tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Sekarang kita ke rumah sakit. Setelah itu kita kembali ke Tuban. Terang Roni. Ngapain ke rumah sakit? Kita periksa lebih lanjut lagi kondisi anak kita. Nurut ya. Pinta Roni. Ada kesedihan muncul di mata Salma. Ia sedikit khawatir dengan kondisi jabang bayi. Mas, kamu yakin anak kita baik-baik aja? Roni mengangguk. Anak kita baik-baik saja. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Ajak Roni. Salma mengangguk dan menurut. Dengan dibantu Roni dan beberapa staf lainnya, Roni dan Salma menuju ke rumah sakit terdekat. Mas Rizal, Alfredo, semuanya, kalian bisa lanjut liburannya. Saya dan Salma akan kembali ke Tuban. Kalian nikmati liburannya. Mohon maaf, saya belum bisa ikut. Ucap Roni berpamitan. Kita nggak lanjut nggak apa-apa Pak Roni. Kita ikut Pak Roni aja. Sahut Alfredo. Tidak. Kalian lanjut liburan saja. Ini sudah haknya kalian. Kalian tenang saja. Doakan kami selamat sampai di Tuban ya. Ucap Roni. Serius Pak Roni? Tanya Rizal. Serius mas. Saya dan Salma pamit dulu. Kalian hati-hati. Pamit Roni. Baik Pak. Terima kasih. Hati-hati juga. Semoga Bu Salma dan anaknya baik-baik saja. Ucap Alfredo. Amin. Terima kasih Do. Jawab Salma. Setelah berpamitan, Salma dan Roni menuju ke rumah sakit terdekat dengan didampingi oleh 2 orang perawat. Roni terlihat cemas, namun ia berusaha menyembunyikan agar tidak membebani pikiran Salma. Terlihat tangan Roni menggenggam erat tangan Salma, sembari merapalkan doa-doa untuk keselamatan Salma dan sang jabang bayi. Maaf ya mas, ucap Salma membuat Roni menoleh. Maaf untuk? Maaf karena kita nggak bisa lanjut liburan. Padahal aku yakin kamu sudah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Jelas Salma. Roni tersenyum. Kamu nggak perlu minta maaf. Namanya musibah, kita kan nggak pernah tahu. Aku nggak apa-apa. Sekarang yang menjadi prioritasku itu keselamatan kamu dan anak kita. Aku nggak mau ambil resiko besar yang mempertaruhkan keselamatan kamu ataupun anak kita.
Jawab Roni panjang lebar. Salma terharu mendengar ucapan Roni. Tanpa segan, ia memeluk tubuh Roni dari samping seolah-olah tidak ingin kehilangan Roni. "Terus sama aku ya," liris Salma. "Itu pasti." Roni mendaratkan sebuah kecupan di kening Salma cukup lama, hingga tak terasa, sampailah keduanya di rumah sakit. Sesampainya di sana, Salma disambut oleh perawat yang sudah berjaga di depan IGD. Salma dibawa masuk ke dalam ruang tersebut menggunakan kursi roda. Karena lagi-lagi, Salma merasakan sakit di perutnya. Wajah Roni terlihat panik lagi. Ia sedikit bingung apa yang harus dilakukan mengingat ini di kota orang. "Pak Roni, tenang dulu. Kami akan mencoba memeriksanya lebih lanjut lagi," ucap Dokter Dinda mencoba menenangkan Roni. "Iya dok, saya mohon lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya ya," ucap Roni. Dokter Dinda mengangguk. "Sus, bisa bawa Bu Salma masuk ke dalam?" titah Dokter Dinda. Salma begitu erat menggenggam tangan Roni. "Mas, sakit," ucap Salma membuat Roni semakin sedih. "Dok, saya boleh ikut masuk?" "Maaf Pak, tidak boleh. Pak Roni tunggu di luar dulu ya." "Tapi, Mas," liris Salma hingga tanpa sadar genggaman mereka terlepas. Roni mengusap wajahnya kasar. Pikirannya mulai kalut. Berbagai pikiran negatif mulai menghampiri dirinya. "Ya Allah, selamatkan istri dan anak hamba," lirih Roni.